محمد في الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على نبينا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Alhamdulillah, ayahnya bangga semua, Anda para santri dan juga semua SPA dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memperbanyak senantiasa melafazkan seikhlas-ikhlasnya sebuah kalimat yang luar biasa, kalimat mulia yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli halin, Alhamdulillah ala kulli ni'matin. Alhamdulillah ala segala sesuatu, atas segala kondisi yang kemudian sedang kita alami hari ini. Baiknya kita, maka pujian itu kembali kepada Allah. Sehatnya kita, maka pujian itu kembali juga kepada Allah. Adapun sebaliknya, masih susah kita rasa, maka segala terpujinya, segala pujian itu kembali lagi kepada Allah. Begitulah kemudian maha terpujinya Allah. Saking kemudian tidak berdayanya kita di hadapan Allah, Allah ala kulli syai'in qadir, sehingga Allah kemudian bisa membolak-balikkan keadaan kita. Baik itu keadaan batin kita ataupun keadaan zahir kita. Baik itu yang bisa kita raba dengan indera, yang kita indera dengan panca indera kita, ataupun yang bisa kita rasa dalam relung jiwa kita. Semuanya innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka sangat maha terpujinya Allah dengan segala kemampuannya. Maka sebagai puncak pengambahan kita sebagai manusia, segala sesuatunya itu kita balikkan kepada Allah dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat berikan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat yang kemudian menjadi transaksi kita dengan Allah. Transaksi apa? Transaksi yang mana imbalannya adalah kita senantiasa bermohon kepada Allah agar Allah izinkan tumbuh dalam hati kita, dalam jiwa kita, di relung-relung hati kita, cinta kepada baginda Rasulullah SAW yang semakin besar, semakin hari semakin besar, semakin hari semakin besar. Saking kemudian besarnya cinta itu, maka berbuah rindu cinta kita kepada sang baginda, rindu yang kemudian tak terbendungkan dengan perjumpaannya kelak dengan baginda, perjumpaan yang kita syukuri, yang kita idam-idamkan, di mana kelak insya Allah ketika kita berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW, kita senantiasa menjadi barisan umatnya yang memang dinanti-nantikan olehnya, diberikan syafaat dan masuk surga bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian satu doa kita. Pagi hari ini kita ini di AMB Rambi. Wah, murid-murid SMP IT ya. Belum santri pondok guru kan ini? Ya, murid-muridnya udah hadir ya. Insya Allah. Makin ramai. Baik. Kita lanjutkan kajian satu doa kita. Pagi hari ini saya mau mengingatkan kita semuanya, termasuk saya pribadi, saya sendiri, ya, dan ini sejatinya adalah pengingat utamanya kepada saya, begitu. Apa itu? Agar kita kemudian tidak pernah berkecil hati ketika segala daya upaya kita belum berbuah atau membuahkan hasil seperti yang kita inginkan. Agar kita tetap semangat, tetap istiqomah dalam menjalankan apa yang sudah jadi amanah kita, walaupun selama kita berusaha tersebut masih kemudian dibalas dengan cacian, dibalas dengan hinaan, dibalas dengan mungkin dipandang sebelah mata, remeh orang sama kita, atau kemudian orang tak merasa kemudian menghargai apa yang sudah kita lakukan, atau kemudian tidak ada maknanya mungkin di mata orang, atau orang mengingkari setiap apa yang kita lakukan gitu, padahal niatnya adalah untuk kebaikan. Baik itu kemudian orang terdekat kita ataupun orang yang lain, orang jauh, umat jamaah begitu. Ya, baik bahkan bisa jadi itu pasangan kita sendiri, bisa jadi itu anak kita sendiri, bisa jadi itu orang tua kita sendiri. Kita merasa kita sudah melakukan hal yang baik, kita merasa kita sedang menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada kebajikan, tapi kok diremehkan, disepelekan, tidak dianggap, gitu ya. Tidak apa-apa,
Tidak apa-apa, karena memang itu sudah ada suratannya dalam Al-Quran Al-Karim, bahwa itu salah satu daripada sunnatullah yang akan berlaku kepada kita, hambanya, yang akan terjadi kepada kita sebagai hambanya. Karena Al-Quran itu adalah kitabun la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kitab apa? Kitab yang menjadi kemudian petunjuk. Apa itu petunjuk? Tata cara, tata kelola, cara penggunaan manusia. Kalau kita beli TV kan ada tuh buku ininya, buku petunjuk pemakaian. Apa sih? Ada buku petunjuk pemakaian. Maka manusia juga ada buku petunjuk pemakaiannya. Kita ini kan produk, ya betul nggak? Kita ini kan produk. Kita ini sama layaknya seperti burung, seperti ular, seperti buaya, ya kan? Kadal, ya sama sebagai produk. Produknya Allah. Cuma memang beda spesifikasinya. Ya kan? Beda spesifikasinya kita dengan buaya. Maka janganlah kau jadi buaya darat. Beda spesifikasi kita dengan kadal. Makanya jangan kau ngadalin. Kalau kau ngadalin berarti kau milih spesifikasi kadal. Kalau kau ngebuayain berarti kau milih spesifikasi. Kita tuh punya persamaan dengan itu makhluk. Apa? Sama-sama produknya Allah. Ingat, ada potensi kau jadi kadal emang. Ya kan, kalau kau milihnya spesifikasi kadal. Nah, apa spesifikasi kita sebagai manusia? Produknya Allah sebagai manusia, spesifikasinya apa? Milik kakak. Lagi. Speknya kita ini spek apa? Kan motor ada yang 100 cc, ada yang 110 cc, ada yang 125 cc, ada yang 150, ada yang 250, ada yang 500, ada yang 1000 cc. Tapi sama-sama motor, sama-sama produk. Kita juga sama-sama produk. Speknya apa? Spek kita adalah spek Al-Baqarah ayat 30. Apa spesifikasinya? Khalifah. Ya kan? Spesifikasinya adalah khalifah. Begitu. Al-Baqarah ayat 3. Oke. Salah satu tugasnya apa khalifah itu? Apa sih arti khalifah? Pemimpin. Maka makna daripada kemudian kalau kita lihat tafsirnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka di tafsirnya ketika dilihat yang dimaksud dengan Allah khalifah, ij'alna wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang dimaksud dengan khalifah ini adalah perpanjangan apa? Perpanjangan tangannya, perwakilan Allah yang mewakili Allah untuk ngapain? Mengurusi bumi, mengelola bumi, memakmurkan. Surat Hud ayat berapa? 61. Kan ada di MB-nya Ustaz Wahyu Al-Mukarram. Surat Hud 61. Bahwasanya manusia itu untuk memakmurkan bumi. Itu loh. Itu spesifikasinya kita. Maka karena kita diperintahkan untuk mengelola bumi, memakmurkan bumi, maka salah satu kemudian amalannya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kalah disebutkan kuntum khairul ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang kemudian punya potensi yang harus kita jaga apa? Istiqomah. Ini tugas pokok kita nih. Dalam mengelola bumi itu kita harus kemudian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Itu jangan sampai kebalik. Dalam mengelola bumi itu kita seperti yang diragukan oleh malaikat itu. Apa itu? Tufsiduna fil ardh.
dalam memakmurkan bumi, mengelola bumi, tapi dia dengan rusak bumi, baik dengan perbuatannya ataupun dengan keingkaran, kemungkaran, kemaksiatannya. Jadi tugas pokok kita, spesifikasi kita tadi apa? Ayo, kita ulang. Kita ini sebagai apa? Produknya Allah. Dikasih nama sama Allah, namanya manusia. Hah? Manusia. Sebagaimana Honda ngasih nama Supra, CBX, gitu. Jadi ingat touring ya. Ya kalau mau saya, motor mulu dari tadi ya, ya lagi kangen touring. Ya, katur. Apalagi ya Abi kan di Himalaya. Aduh. Kemarin posting di Instagram Hai balas, iya, terus balas jangan baper gitu dong. Enggak baper, dia di Himalaya, kita di kaki gunung salah. Oke, siapa kita? Apa? Roda bernama. Oke, speknya sebagai khalifah, ya kan? Apa tuh khalifah tuh? Sebagai apa berarti? Yang mewakili Allah untuk ngapain? Mengelola bumi. Dengan apa? Dengan cara amar ma'ruf nahi munkar. Itulah kira-kira mendefinisikan ini. Jadi kalau ditanya ente siapa? Saya ini produknya Allah. Bernama manusia yang spesifikasinya sebagai khalifah. Yang mana itulah jadi perwakilan Allah di muka bumi, yang tugasnya mengelola bumi dengan cara amar ma'ruf nahi munkar. Enti. Gitu. Ya kan? Itulah kita. Maka apa yang kita butuh kemudian pahami, tugas kita adalah amar ma'ruf nahi. Nah, dalam amar ma'ruf nahi munkar, apakah semuanya mau dengerin kita? Apakah semuanya akan mengapresiasi kita? Apakah semuanya akan tepuk tangan sama kita? Apakah semuanya akan ngikut begitu saja dengan kita? Apakah semuanya akan patuh begitu saja dengan kita? Tentulah tidak. Ya kan? Untuk patuh bangun nobar aja susah. Allah. Jadi nobar kita nih gas kepala, gas. Tahu gitu ya nobar tuh di kota Bogor rame ya kan. Suruh bangun jam 12:30 aja untuk nonton loh, bukan untuk sholat ini. Untuk yang enak-enak loh, nonton. Disediakan snack, TV-nya gede 2 kali biru bisa masuk. Masih susah. Apalagi untuk ruku sujud diri lagi, ruku sujud diri lagi, ruku sujud, ya kan? Nah, jadi ini sebenarnya motivasi buat ayah atau buat kami ya? Ini buat saya sebenarnya. Biar saya tetap sabar ya. Hah? Nah, bingung saya ini anak-anaknya cemana ya? Saya wajibkan bangun 1:30 ini untuk nonton loh. Udah ready banget? Belum ya? Di mana kau pas keliling bangunin santri? Ya Allah, udah mulai pelit. Babak pertama adalah air nontonnya sendiri. Abok ya kan? Oke, jadi belum tentu semuanya juga mau. Maka di mana itu kemudian kok ayah bilang itu sebagai sunatullah, udah sebagai ketetapan, udah pasti akan ada kejadian itu. Buka surat Al-An'am. Al-An'am surat ke berapa? Surat ke-6 ya. Nah, mulai dari kemudian sudah. Nah, dari ayat ke-34. Apa kemudian bunyinya di situ? Al-An'am ayat 34 ya. Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Sampai datang pertolongan kami kepada mereka, dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat atau ketetapan Allah, dan sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu. Bahwa sesungguhnya orang-orang sebelum kita, bahkan rasul, nabi, utusan sebelum kita, ya kan, pun ketika beramar ma'ruf nahi mungkar udah sering didustakan gitu. Ya. Kalau ibarat kata ke ayah ini, sesungguhnya Ben,
Pemimpin-pemimpin pondok sebelumnya pun udah sering di PHP sama santrinya, bukan cuma kau aja gitu loh kira-kira. Ya, kata santrinya gas, tapi tidak digas, ternyata direm, ya kan? Jadi kalau kemudian ada yang mendustakan kita atau kemudian yang nggak ngikut sama kita atau bahkan meremehkan kita, itu bukan terjadi sama kita saja. Orang-orang sebelum kita pun, para nabi dan rasul sebelum kita pun, ketika beramar ma'ruf sudah kemudian apa? Sering didustakan. Nah, terus di ayat ke-35 itu sama Allah tuh kayak ditantangin gitu. Ini kan firman-Nya kepada Rasul kan. Apa tantangannya dari Allah? Dan jika keberpalingan mereka, jika ketidakpercayaan mereka, jika pembangkangan mereka, jika kedablekan mereka, jika kegoblokan mereka, gitulah kira-kira. Terasa berat bagimu Muhammad, ya. Kalau memang berat pembangkangan mereka itu, kalau memang berat kemudian kemungkaran mereka itu bagimu Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi. Maka kata Allah, ya udah, kalau memang berat banget kau rasa pembangkangan mereka itu, ketidakpatuhan mereka itu, atau kemudian sepelenya mereka, atau dihinakannya engkau oleh mereka, kata Allah, ya udah buat aja sekalian lubang ke dalam bumi, atau buat langit untuk naik, buat tangga untuk naik ke langit. Untuk ngapain? Jemput hidayah itu. Kalau memang kau mampu dan berikan kepada mereka. Itu kan kira-kira. Atau tangga ke langit lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat mereka kepada mereka. Ya. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentunya Dia jadikan mereka semuanya begitu petunjuk. Sebab itulah jangan sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh. Gitu loh. Jadi ditantang sama Allah. Ya emang kalau nggak mau diingkari, kalau memang pengen patuh kau semuanya orang sama kau, kalau memang mau orang semua ngikut omongan kau, nggak ada yang kemudian ngebandel, nggak ada yang membangkang, karena berat kau rasa pembangkangan mereka itu, ya udah, kata Allah, bikin lubang ke dalam bumi sekalian, atau tangga ke langit, dan ambil, jemput mukjizat itu, jemput hidayah itu, lalu berikan kepada mereka. Karena sejatinya kata Allah, Allah lah yang menghendaki siapa yang diberi petunjuk, siapa yang tidak diberi petunjuk. Maka janganlah termasuk golongan orang-orang yang bodoh. Itulah kenapa kalau ayat tuh, kalau udah kemudian dalam puncaknya nggak mau juga diajarin, nggak mau juga dibilangin, timbul kemudian bodoh bodoh amat. Ya serah kau, ya terserah kau. Kenapa? Karena ayah ndak kok gitu sih yang nggak mau dipikirin kok kayaknya gampang banget iya. Karena kalau sampai memberatkan hati pembangkangan apa orang-orang yang kita ajak itu kita sama saja kemudian berbuat bohong seperti yang Allah sampaikan di surat Al-An'am ayat 35 gitu. Ya. Jadi sama kita dalam berbuat baik itu yang Allah tugaskan kepada kita jangan pernah kemudian bosan untuk terus berbuat baik. Kalaupun kemudian belum didengar, jangan kemudian sampai perilaku mereka tidak mendengarkan kita itu seolah-olah memberatkan diri kita, seolah-olah memberatkan hidup kita, seolah-olah memberatkan situasi kita, akhirnya kita malas dan tidak lagi termotivasi untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang jangan. Jangan sampai gitu loh. Kalau ditanya, ente kenapa nggak dibilang itu kawanmu? Udah ya udah sering. Terus nggak pernah didengarnya. Nah terus ya udahlah capek bosan. Ini yang nggak boleh. Ini yang nggak boleh. Kalau ini yang kita lakukan, maka kita masuk kemudian kepada ayat yang 35 ini. Apa kata Allah kepada kita? Oh gitu, ya udah, gali aja lubang ke dalam bumi, atau kau bikin tangga ke langit, ambil itu hidayah, kasih ke dia. Oke? Okay? Jadi tidak boleh kemudian kita berhenti mengingatkan. Ya, makanya kalau ayat prinsip cuma satu. Ayat tak akan pernah berhenti kemudian memarahi sampai kau sendiri yang berhenti untuk mau mendengarkan.
gitu loh. Ya, makanya selalu berpesan kepada Deka, Dek, kalau ada kemudian setelah saya marahi, setelah saya ini, saya evaluasi atau segala macamnya, itu kan mereka suka nanya tuh, Bang, ini kalau ada yang resign tuh ke abang dulu atau gimana? Nggak ada perlu. Ada orang yang mau resign dalam masuk ke kau suratnya udah masuk, ah udah, tanyakan kapan dia keluar, carikan gantinya selesai. Kenapa? Karena jangan sampai kita berberat hati dengan perkara-perkara yang begitu. Ya, sama. Antum juga jangan pernah begitu. Pokoknya kita stay on the track. Selama itu amar ma'ruf nahi mungkar, say, katakan, do it, lakukan. Mau dia dengarkan, mau enggak, mau dia patuh, mau kagak, mau dia bahkan dia ledekin pun, soleh ente. Apalah kata dia, bodoh berdoa kita. Kenapa? Karena nabi-nabi dan rasul-rasul dan orang-orang soleh sebelum kita pun udah dibegitukan. Bukan hal baru itu kata Allah. Bukan hal baru itu. Biasa kata Allah. Maka katanya, kata Allah, jangan sampai itu merasa terasa berat buat engkau Muhammad. Karena kalau memang kau nggak sanggup menanggung itu, berat banget kau rasa itu, ya udah. Itu kan Allah kayak nantangin, ya udah kau yang ngambil yang ngasih hidayah, gitu kan? Nah, makanya yang sampai. Maka yang nggak mau mendengar, ya kan? Termasuknya yang di cabang nih. Tugas kita adalah jangan bosan jadi orang baik, gitu. Sampai orang yang mau kita baikin itu bosan untuk dibaiki, kan gitu. Pokoknya mulut ini tak akan pernah berhenti untuk mengatakannya sampai orang yang mendengarkan itu memilih berhenti untuk mendengar. Itu. Karena apa? Bukankah itu kemudian yang menjadi hukuman, yang menjadi amarahnya Allah kepada Nabi Nabi Yunus? Nabi Yunus tuh ngambeknya gara-gara apa? Nah, gara-gara berdakwah terus nggak diikuti kan? Tetap kemudian umatnya pada ngedablok gitu, pada membangkang. Akhirnya Nabi Yunus apa? Baper kan, merajuk. Dalam ayatnya kan begitu. Di surat Al-Anbiya apa kata Allah? Apakah engkau kira, ya kan? Engkau lari daripada masalah ini, lantas kami biarkan begitu saja, atau apakah engkau kira engkau kemudian kabur dari amanah ini akan kami biarkan begitu saja? Gitu kata Allah. Udah, makanya kemudian Allah kasih kepada tiga kegelapan, gelapnya malam, gelapnya laut, dan gelapnya perut ikan paus. Itu kan berarti dimasukkan kepada tiga kegelapan itu. Maka sama dengan kan gelapnya malam ditambah gelapnya laut ditambah gelapnya perut ikan paus sama dengan auah gelap. Gitu kan? Gitu. Iya kan? Orang-orang yang udah mau putus asa kan gitu kalau ditanya. Gimana kabar bro? Auah gelap. Itu kan kayaknya udah hopeless banget kalau udah ngomong gitu. Iya kan? Nah, itu tuh. Jangan sampai di posisi yang seperti itu. Maka istiqomahlah, ya kan, istiqomahlah. Karena kita butuh itu, antum butuh itu, kita semua butuh itu. Ya, yang di Lampung, ya, apalagi mengawali ini festival Yatim Bahagia masih sepi, tidak apa-apa istiqomahlah. Ya kan, Buya Panca, Buya Jeffrey, saya tugaskan untuk bernarasi. Ayo narasikan, bunyikan, menulis, ya Buya Anwar nulis, jangan nggak ada tulisan tentang pondok guru di kanal-kanal Facebooknya Buya Anwar, harus ada. Sebagaimana orang kemudian kalau masuk ke Facebook saya sekarang yang ditengok di situ semua isinya apa? Narasi Muslim beliau ya. Bahkan kehidupan saya pribadi pun tidak ketemu lagi di situ. Sampai-sampai saya bikin Instagram baru untuk kehidupan pribadi. Ya, bernarasi, terus bernarasi. Terus bernarasi. Walaupun yang like satu, bahkan walaupun yang enggak ada yang like. Kita ini enggak nyari like manusia. Cukuplah kemudian kisah nyata dari yang terjadi kepada kita sendiri kan. Apa yang Abi sama Ayah lakukan di Muslim Billionaire Academy, MBA, Muslim Billionaire Academy. Dulu kan belum ada kajian satu doa. Dulu belum ada santri yang gini. Dulu itu Ayah sama Abi live-nya di mana? Di Facebook, dari kamar masing-masing. Bahkan waktu itu Ayah background-nya waktu itu pernah spray.
Tanya bunda tuh, spray background apa Facebooknya tuh gitu. Namanya keren, MBA. Yo, Muslim Billionaire Academy. Yo. Hah? Berapa episode? Satu tahun lebih. Satu tahun deh. 352 episode tiap pagi. Yang nonton, kalau sekarang mah enak rame. Depan saya banyak orang, di Zoom banyak, di Instagram lumayan lah kan, 45 ya kan. Lumayan lah. Dulu, wow, satu, dua. Kalau satu, berarti kalau ayah yang ngisi itu Abi yang nonton. Kalau Abi yang ngisi itu berarti ayah yang nonton. Demi Allah, itu komitmen ayah sama beliau. Ya kan? Kalau dua, tiga, kalau dua biasanya ibunya Rehan, Bu Damel. Oh itu istiqomah sekali itu dulu, ya kan? Bu Damel. Ya kalau tiga, empat, wah itu udah luar biasa sekali pagi itu. Sampai dua tiga orang. Itu setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari. Dan ternyata apa hadiahnya dari Allah? Apa hadiahnya dari Allah? Apa hadiahnya? Masjid. Hadiahnya adalah Allah bereskan pembangunan masjid permanen kita 4 sampai 5 miliar itu Rabi. Maksudnya ya kan donatur yang membangun masjid kita itu itulah yang ternyata di antara sedikitnya yang nonton NBA itu sepanjang tahun. Dan beliau kemudian sangat salut dengan keistiqomahan. Materinya bagus tapi kok nggak ada yang nonton ya. Sayang banget ini. Tapi yang lebih luar biasa itu ini yang isi semangat banget ya. Seolah-olah yang nonton 4 juta orang gitu. Kan? Maka beliau lah itu yang disebut. Ya, saya udah kenal kalian namanya kan. Tiap tahun kurban sama kita. Bang Catur, Mister Catur. Kita doakan beliau kalau istiqomahkan segala kemudian usahanya dan Allah mudahkan usahanya. Cerita dari siapa? Beliau sendiri yang cerita. Itu selalu cuman tuh. Itu yang ngikutin tuh MBA. MBA? Itu loh yang di Facebook. Oh iya, iya. Yang ngikutin tuh. Nggak tiap hari sih. Cuma sering lah yang ngikutin. Cuma setiap hari ngikutin tuh yang nonton tuh cuma tiga, dua, tiga, dua, tiga. Itu semangat banget. Dan tiap hari tuh nongol di notif aneh. Kan tiap live kan nongol di notif. Aneh sering lah nonton. Tapi nggak tiap hari. Wah, luar biasa nih istiqomahannya. Nah, itu. Apa dikasih Allah hadiahnya? Beres masjid 4 miliar. Kedua, mudah-mudahan Allah berkahi beliau ya. Dan diberi amal dan segala niatan. Nah, bukan cuma itu kan, GGS beliau rutin ya. GGS hampir separuh itu GGS di cover sama beliau setiap bulan. Gitu. Triton itu dari siapa? Dari beliau itu Triton, itu wakaf beliau. Waktu yang ngisi kajian di masjidnya beliau. Lantas kemudian pagi-pagi setelah ngisi kajian, beliau ngomong, Bang, ente milih Triton apa Hilux? Pilihan yang sangat enak. Iya dong. Iya kan? Abang milih Triton apa Hilux? Maksudnya apa nih? Enggak. Ente lebih suka Triton apa Hilux? Double kabin. Iya. Ya gua mah suka dua-duanya gua. Enggak pilih salah satu. Ya udah Triton dah. Nah, yaudah Triton aja berarti bang ya. Iya apa nih? Ya itu mobil aneh mau wakafkan. Cuma bingung mau Hilux atau Triton. Ya udah tanya aja tuh. Oke, itu pilihan yang luar biasa. Sudah Triton. Itu loh. Tengok balasan dari istiqomah. Yang nonton berapa? Dua, tiga. Bahkan sering banget satu loh. Udah selesai itu ya kan? Misalkan Abi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ben, itu lu ya? Iya. Iya. Ya, ya, dadah. Sip. Oke ya, oke, gas. Ya udah gitu. Ya kan? Makanya siapa ya? Yang pernah, kan ada yang kemarin tuh yang cukup viral tentang Palestina. Apa reel saya yang di share sama akun-akun segala macam. Terus ada yang nge-share kayak di Facebook di WhatsApp siapa yang lupa ya. Masya Allah bang, ramai banget gini-gini. Saya bilang, Alhamdulillah. Tapi jangan salah niat ya, doakan. Lebih baik kita terkenal di langit daripada terkenal di dunia.
gitu loh. Makanya saya tuh punya prinsip, terkenal itu menyebalkan. Nggak enak jadi orang terkenal tuh. Nggak bisa berenang di pantai dengan bebas. Nggak bisa nobar dengan bebas. Mau nobar, sebebernya. Hmm, hmm. Jadi, oh, ya kan? Jadi jaim gitu, gitu. Kan harus jadi uswah. Oh gitu. Jadi istiqomah. Ya istiqomah. Jangan pernah bosan. Apapun hasilnya, mau didengarkan orang, alhamdulillah. Belum didengar orang, tak ada masalah. Lihat, tugas kita itu nggak pernah kemudian ditugaskan Allah untuk berhasil. Yang Allah tugaskan kita itu untuk ber, bertahan. Ayo, kajian subuh bahagia kemarin. Bertahan. Allah itu perintahkan kita untuk bertahan, bukan untuk berhasil. Karena yang berhasil itu ketentuan Allah. Tapi bertahan itu pilihan kita. Maka jatuh bangunlah. Gimana? Jatuh bangun aku bertahan. Gitu lagunya. Jatuh bangun tidak apa-apa, tapi tetap bertahan. Ya kan? Allah tak pernah minta hasil dari kita. Allah tuh cuma minta aksi dari kita. Aksinya tapi aksi yang bertahan. Begitu. Jam berapa? Setuju. Allah Akbar. Bertahan. Bertahan. Ya, bertahan. Oh, belum masuk no. Oh ya, enggak mim. Yes, yes gitu kan. Baik. Nah, jadi ini pesan buat saya pribadi dan buat kita semua. Marilah kita istiqomah dan kita sadari betul bahwa penolakan-penolakan itu sunatullah. Enggak didengerin orang itu sunatullah. Ya kan? Maka marilah kita tetap bertahan. Karena itu sudah pernah juga terjadi kepada para rasul sebelum kita. Kata Allah, tidak usah dibikin berat, lakuin aja. Gitu. Lakuin aja. Begitu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah dalam mensyiarkan segala amal baik dan kemudian melakukan amar ma'ruf sehingga kemudian kita semuanya mati nanti insya Allah dalam kondisi beramar ma'ruf dan nahimu. Amin amin ya rabbal alamin. Yang baik datang dari Allah, yang salah pasti datang dari saya, baik doif. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada antum semua. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak saya balikkan lagi kepada MC. Kita tutup dengan doa Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat adik-adik, kita udah punya adik. Buat adik-adik yang di SMPT ya, Auladina, ahlan wa sahlan, selamat datang kembali kepada Kawah Chandra di Muka, tempat pembinaan yang terbaik insya Allah. SMPT Auladina, tetap semangat, dengarkan ustadz-ustadznya, ustadzah-ustadzanya, abang-abangnya, tetap kompak. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dari MB Pusat buat adik-adik yang ada di SMPT Auladina. Tapi ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.